Halo loh, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti banyak yang nunggu-nunggu Mbak Agi ya. Bukan saya loh ya, kalau saya kan masih muncul terus. Kita bertemu di episode perdana ini untuk off the record ya di hari Senin, tapi Mbak Agi beda dengan para ASN yang masih terus melanjutkan liburannya, tapi WFH sampai tanggal 17 jadi hari Rabu. Mbak Agi hari ini Betul. udah mulai on lagi, bahkan udah on fire. Jadi seperti biasa ya, Anda bertemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan masih terus bersama saya alhamdulillah Heru Subono Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas kebersamaan Anda ya, yang selama 3 hari kita nggak ketemu, tapi hari ini kita berjumpa kembali dan mohon maaf lahir dan batin. Kalau Mas Elvi mungkin sudah maaf lahir dan batin Udah lewat bolak-balik udah Mbak. bolak-balik. Ya, kalau kalau ngumpulin angpau udah banyak nih. Iya. Iya. Oke, tetapi saya kira kita memulai awal Idul Fitri ini dengan tanda tanya yang sangat besar gitu ya Mbak Agi tentang masa depan bangsa ini dan apakah seperti yang ditulis oleh Ibu Mega itu kita akan menuju kegelapan demokrasi atau akan menyongsong fajar keadilan. Saya kira ini sekarang ini yang sekarang banyak jadi tanda tanya karena hakim di Mahkamah Konstitusi kan sekarang ini sedang tengah melakukan rapat permusyawaratan hakim disebutnya begitu ya, RPH ya. Sejak kemarin sebenarnya ya, sejak beberapa hari yang lalu, tapi terkena jeda Idul Fitri dan kemudian sekarang dilanjutkan dan besok itu rencananya para termohon maupun pemohon dan terkait itu memasukkan kesimpulan gitu. Besok paling paling akhir dan tentu sudah ada bocoran-bocoran dari pemohon satu, yakni tim hukum dari Amin, apa saja yang kesimpulan yang mereka sampaikan itu dan ini saya kira akan menjadi satu poin penting terutama pekan depan ya tanggal 22 April ya. Hari apa ya tanggal 22 April itu ya? Ini sekarang tanggal Di Senin ya? Senin juga ya, Senin juga ya. Senin juga itu Iya. akan hakim di MK akan membacakan putusan itu dan Betul. seperti dikatakan Pak Mahfud MD beberapa waktu yang lalu itu nanti ya peta politiknya itu nanti itu akan terlihat setelah tanggal 22. Indahnya. Saya kira itu Mbak ya. Tetapi sebenarnya kita sudah bisa melihat tanda-tandanya itu, sinyal-sinyalnya itu dari sejak Lebaran kemarin, terutama yang terjadi silaturahmi di antara para elit politik itu, siapa bertemu dengan siapa gitu, bertemunya di mana, berapa lama perbincangan, itu semua bisa memandu kita untuk bisa memahami sebenarnya apa sih, dan bukan hanya memahami, memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi. Gitu ya Mbak Agi? Iya iya, betul sekali. Jadi walaupun ini, libur panjang lebaran begitu ya, dan kemudian para ASN begitu kan diperpanjang 2 hari ya Mas Hersu, Selasa dan Rabu mereka boleh, WFH begitu, dan ini secara resmi diumumkan oleh Menpan RB begitu. Tapi ternyata, secara politik ini tetap saja, berbagai gerilya ini tetap berlangsung begitu. Jadi tidak ada hari libur, bahkan momen lebaran pun di saat bersilaturahmi, open house dan sebagainya tetap digunakan untuk berbagai pertemuan politik begitu. Jadi ini memang luar biasa sekali lebaran kali ini begitu Mas Ya, ya. Hersu. Mungkin kita kita ini kan secara kronologis gitu ya, karena ini memang memang harus secara kronologis ya supaya kita bisa lebih memahami. Misalnya yang kita review sedikit kepada Hari Raya Idul Fitri kemarin kan sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu adalah momen pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati kan itu karena kelihatannya wacana ini sangat santer terutama bahkan dari Gerindra sendiri. Sementara dari PDIP kita lihat dari vaksinnya Puan Maharani juga seperti memberikan sinyal yang sama. Tapi ternyata kemudian sampai hari ini hari keberapa ini? Hari ke-6 ya, Mbak. Hari Idul Fitri yang ke-6 ya hari ini ya. Oh, Iya. ya, itu ternyata kan Pak Prabowo sampai sekarang belum bertemu dengan Ibu Megawati. Justru yang terjadi adalah Pak Prabowo itu sampai 2 kali bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi itu semacam orang kira-kira kalau kita rekonstruksi seperti Pak Prabowo mendapat satu tugas tertentu dari Pak Jokowi dan kemudian melaporkan kembali gitu apa yang ketika yang kedua itu kira-kira melaporkan kembali progresnya seperti ini dan kalau Pak Jokowi juga sampai sekarang juga belum sowan pada Ibu Megawati tapi justru Pak Jokowi malah lebaran hari kedua itu ke Medan Sumatera Utara dan itu pun juga
orang melihatnya itu bukan sekedar soal keluarga saja, beliau ingin lebaran bersama cucunya, karena cucu Pak Jokowi kan tidak hanya di Medan kan, cucunya juga Betul. ada di Solo gitu. Tapi kenapa kemudian lebih ke Medan? Ya pasti tentu ada soal politik juga, karena berkaitan dengan ribut-ribut di soal tiket pencagupan Bobi dari Partai Golkar kan, Mbak, lagi yang kelihatannya DPD Sumatera Utara dipaksa oleh DPP Partai Golkar untuk menerima pencagupan Bobi kan, gitu yang kita bisa tangkap, Mbak Agi. Nah, setelah itu saya kira kita bisa melihat perkembangan yang terbaru ketika kemudian Dasko ya, Wakil Ketua DPR itu membuat open house gitu, yang datang adalah Pak Prabowo dengan Pak Listio Sigit, Kapolri, dan di situ di wartawan melaporkan bahwa mereka bertemu di tempat khusus gitu selama 2 jam pertemuan. Nah, ini saya kira menarik ini, apalagi dikaitkan dengan putusan di Mahkamah Konstitusi nanti gitu. Iya, menarik sekali Mas Setsu, karena pada hari pertama Lebaran di mana Pak Jokowi itu open house, yang wartawan menunggu-nunggu kedatangan dari Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo itu sudah datang duluan begitu ya sebelum open house dimulai, dan kemudian baru hari itu terlaksana open house, yang tentunya kalau datang duluan itu pertemuannya bisa lebih leluasa begitu. Dan kemudian ternyata pada hari kedua itu datang lagi, dan datangnya pagi untuk sarapan bersama dengan Pak Jokowi, dan kemudian sesudah itu diikuti Pak Prabowo langsung bertemu dengan antara lain Abu Rizal dari Golkar begitu ya, itu Dewan Pembina dari Golkar, dan kemudian dengan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN, dengan Erlangga Hartarto Ketua Umum Golkar, dan kemudian diikuti dengan datang ke acara open house di rumah Dasko. Dasko ini adalah ketua harian DPP Gerindra begitu. Jadi di rumah dinas dari Dasko, yang dimana di acara open house tersebut ternyata datang juga Kapolri, dan Kapolri ini datang lebih dulu sebelum Pak Prabowo datang gitu ya. Jadi kalau kita melihat ini sudah seperti rangkaian seolah-olah Pak Prabowo ini adalah presiden gitu ya, sudah diakui sebagai presiden terpilih, di mana biasanya ini yang bawahan gitu datangnya lebih dulu kalau kita bisa melihat demikian. Karena kemudian ternyata di acara yang sebetulnya acara untuk publik, acara open house tersebut ternyata terjadi pertemuan khusus antara Pak Prabowo dengan Listio Sigit yaitu Kapolri, di mana dalam pertemuan tersebut juga diikuti oleh tuan rumah yaitu Dasko. Nah, ini yang sangat-sangat menarik, apa yang terjadi dalam pertemuan selama 2 jam. 2 jam itu cukup lama loh. Pak Prabowo mungkin ketemu dengan Pak Jokowi saja tidak selama itu begitu ya. Tapi ini membicarakan apa saja selama 2 jam, dan kita tahu sekarang ini memang sedang kita menghadapi waktu-waktu krusial dari penyerahan kesimpulan hasil sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di MK, yang tenggat waktunya adalah besok. Dan besok ini dari semua yang berselisih, yaitu penggugat 1 dari Amin dan penggugat 2 yaitu dari Ganjar Mahfud begitu, dan juga dari KPU, begitu juga dengan dari Gibran yang pihak terkait itu juga akan diserahkan besok secara bersamaan begitu Mas Hersu. Jadi ini memang saya rasa mereka juga sudah saling mengintip ya, saling mengetahui apa isi dari kesimpulan tersebut. Bahkan kalau 01 dan 02 itu kan sudah membeberkan apa saja kesimpulan mereka sebagian kepada media. Jadi kita sudah tahu apa saja isinya begitu. Dan baru sesudah itu akan diadakan RPH atau rapat permusyawaratan hakim, karena berdasarkan jadwal sesudah selesai sidang keterangan dari saksi apa dan sebagainya pada tanggal 5, mulai tanggal 6 sampai dengan hari ini itu jadwalnya adalah masing-masing hakim mereka melakukan penelaahan sendiri dari hasil apa yang kemarin terjadi selama sidang. Dan yang menarik juga ternyata dari pihak 03 ini menyatakan bahwa mereka akan memberikan banyak bukti tambahan baru begitu ya, yang mungkin belum terungkap di dalam sidang, tapi kemudian ada tambahan bukti itu bisa dilakukan, dan ternyata mereka akan menambahkan itu ke dalam kesimpulannya besok yang akan dikirim ke MK. Ya, nah ini menarik ya, saya kira. Kemudian orang kan banyak menduga-duga apa sih sebenarnya
isi putusan itu. Mungkin Anda nanti bisa nonton juga di Head to No Point karena saya sudah membuat soal 4 skenario putusan dari Hakim Mahkamah Konstitusi, tapi Anda juga bisa nonton di Rocky Gerung yang bicara soal itu, tapi tentu dari perspektifnya Bung Rocky Gerung gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita menyimak jalannya persidangan, kemudian fakta-fakta di lapangan dan sebagainya, sebenarnya keputusan kesimpulannya itu sebenarnya sudah bisa kita duga begitu, dan bagaimana juga para hakim itu akan memutuskan sebenarnya sudah bisa kita duga. Tapi persoalannya punya keberanian tidak hakim di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, gitu kan Mbak? Gitu, itu sebenarnya yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita simak misalnya pernyataan-pernyataan dari hakim, kan ini didalilkan oleh timnya Paslon 02 bahwa Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan peraturannya, ya perundang-undangannya mereka itu hanya menangani masalah PHPU ya, perselisihan hasil pemilihan umum. Artinya itu berkaitan dengan ya selisihnya berapa, suaranya berapa, apakah kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat gitu. Dan kalau kemudian ternyata tidak signifikan ya akan ditolak. Apalagi meskipun di Mahkamah Konstitusi itu tidak ada untuk Pilpres itu tidak ada ambang batas margin selisih suara. Kalau untuk ini kan untuk pemilu legislatif dan pilkada kan ada ambang batasnya, Mbak ya. Kalau di sini tidak ada ambang batas, tapi kan angkanya yang hasil kemarin itu selisihnya terlalu jauh. Jadi hanya memang itu yang coba digiring oleh tim hukum Paslon 02 agar ini kan hanya urusan soal selisih perhitungan suara, sengketa penghitungan suara saja. Jadi ya harusnya wilayah itu. Tapi hakim Mahkamah Konstitusi kan kemudian memutuskan lain kan, termasuk juga soal sirekapnya dibahas, kemudian juga soal cawe-cawenya Pak Jokowi yang secara tegas disebutkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat misalnya, kan dia menyebut seperti itu dan menjelaskan mengapa alasannya 4 orang menteri itu dipanggil ke majelis hakim. Itu harusnya ya keputusannya itu udah bisa kita duga gitu loh. Kalau toh tidak kemudian ada pemilu ulang dan diskualifikasi terhadap 02, tapi setidaknya maksimal yang bisa diputuskan itu adalah diskualifikasi terhadap Gibran, karena yang melakukan kecurangan itu kan Gibran. Satu, dia prosesnya sejak di Mahkamah Konstitusi sudah curang, dan kemudian berbagai tindakan kecurangan selama pemilu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan itu sebenarnya Mbak Agi. Tapi itu kalau menggunakan logika-logika fakta-fakta di persidangan. Tapi kan persoalannya ini kan ada soal politik yang saya kira tidak sesederhana itu. Dan itu saya kira nanti penting kita kaitkan dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Listio Sigit. Seandainya nanti ada keputusannya seperti ini, kira-kira skenario pengamanannya seperti apa. Misalnya seperti itu. Dan kemudian kalau dengan Pak Listio Sigit, orang kemudian pasti mengkait-kaitkan dengan yang juga didalilkan di Mahkamah Konstitusi tentang peran Polri dalam ikut memenangkan 02. Dan kemudian kira-kira apa nih ininya, bagaimana kemudian selanjutnya, apakah Pak Listio Sigit masih terus mendapat diposisikan sebagai Kapolri, dan atau seperti pada eranya Pak Tito Karnavian yang pada waktu jadi Kapolri kemudian dapat reward menjadi Menteri Dalam Negeri dan sebagainya. Terus hubungan apakah Pak Prabowo masih tetap memegang janjinya bahwa nanti kalau dia jadi presiden, dia akan tetap, Polri itu akan tetap berada di bawah presiden, karena ada wacana untuk mengembalikan Polri tidak lagi tidak seperti sekarang yang sangat powerful langsung berhubungan dengan presiden. Ini kan jadi menarik sekali Mbak di situ, Mbak. Iya, menarik sekali karena terutama itu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Listio Sigit, Pak Kapolri, itu terjadi di rumah Dasko, begitu kan? Ini kan nuansa politiknya jadi sangat-sangat tebal begitu, karena sudah Pak Kapolri ini datang ke acara open house begitu, yang kita tahu walaupun Dasko secara struktural dia adalah wakil ketua DPR, tapi kita tahu dan DPR adalah mitra dari Polri begitu ya, tapi kita tahu bahwa ada banyak wakil ketua DPR, dan saya rasa mereka mungkin juga menggelar open house di rumah masing-masing, walaupun mungkin belum tentu mengundang Kapolri atau siapa begitu ya. Antara lain misalnya Ludwig Paulus begitu. Ya kalau dari namanya mungkin banyak yang menyangka beliau ini beragama non-Muslim begitu ya, non-Islam. Tapi ini Pak Ludwig Paulus dari Golkar ini yang menggantikan Aziz Samsudin, ini adalah seorang mu'alaf begitu, yang kalau kita lihat jejaknya
dia sebelum tahun-tahun sebelumnya juga dia sering menggelar open house begitu, tapi saya tidak tahu tahun ini. Dan kemudian kalau Caimin dia memang berlebaran di Jombang begitu kabarnya. Dan ada satu lagi Rahmat Gobel. Rahmat Gobel ini adalah juga seorang pengusaha yang juga anggota DPR dan dia juga Muslim begitu ya Mas Hersu, yang bisa jadi juga menggelar open house. Tapi ini secara khusus datang ke acara open house di rumah seorang politisi Gerindra, yaitu Dasko begitu. Dan di acara itu mereka dengan ini cukup vulgar kalau saya rasa ya. Seharusnya pertemuan ini bisa dilakukan taruhlah secara diam-diam di Kertanegara pada saat open house Prabowo, tapi mungkin malah terlalu mencolok kalau datang ke salah satu ketua umum partai, apalagi sekarang sedang bersengketa. Tapi walau bagaimanapun, Dasko ini kan similar ya, ada apalah 11-12 dengan Pak Prabowo, dan ketika dilakukan pertemuan di situ secara tertutup dan 2 jam, dan itu media melihatnya begitu dan menghitung waktunya, ini sangat-sangat menarik Mas Ensu apa yang mereka bicarakan. Sementara kita tahu bisa terjadi berbagai hal yang meletup-letup seperti kata Pak Mahfud MD, yaitu sesudah diumumkannya tanggal 22. Nah, ini apakah hasil dari itu sudah bocor dan kemudian terjadi antisipasi begitu ya, berbagai skenario untuk mengantisipasi bagaimana gejolak yang akan terjadi di masyarakat atau di rakyat sesudah pengumuman dari MK tersebut. Karena kita tahu ini kan dari segi pengamanan Polri atau kepolisian ini harus sudah siap dari sekarang apapun yang terjadi begitu. Dan ini sangat sebentar, saya nyela sedikit aja. Kalau open house itu kan berarti tamu kan datang silih berganti gitu ya. Kalau tuan rumahnya mendampingi pertemuan selama 2 jam, jadi selama 2 jam itu tamunya ketemu siapa gitu. Iya, tamunya terabaikan. Mungkin karena di situ ada petinggi Gerindra yang lain ya menggantikan tuan rumah, menggantikan Dasko begitu mungkin ya Mas Hersu. Jadi ini unik begitu ya kalau kita melihat ini pertemuan dilakukan di rumah seorang politisi. Jadi sangat kental nuansa politisnya. Yang di situ seolah kemudian kita bisa melihat karena Pak Polri ini kan tidak di bawah Menteri Pertahanan, kalau kita masih memposisikan Pak Prabowo sebagai seorang Menteri Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan, mereka adalah mitra begitu, karena Kapolri langsung di bawah Presiden. Tapi dia datang ke rumah politisi dan kemudian melakukan pertemuan selama berjam-jam gitu, dan polisi ini adalah yang selama ini diskenariokan sebagai pemenang pemilu, dan di mana nama Kapolri dan juga jajarannya ini masuk ke dalam sering sekali disebut dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan, tapi kalau kita melihat ini soal lagi-lagi soal etika sih Mas Hersu ya, di mana etika ini sepertinya terabaikan. Ya hal-hal seperti ini, nanti paling juga akan hilang dengan sendirinya. Kalau seandainya pun dipermasalahkan, tidak akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang besar sepertinya itu. Padahal hal seperti ini adalah kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, apalagi nanti misalnya salah satu presiden, taruhlah itu akhirnya Prabowo yang di atas, kalau dari awal seperti ini sebelum jadi presiden saja hal seperti ini sudah dibiarkan, itu nanti akan menjadi semakin besar. Ya. Dan ini penting juga saya kira seperti yang saya sebutkan tadi soal posisi Polri selanjutnya ketika Pak Prabowo itu katakanlah nanti ditetapkan menjadi presiden gitu ya. Kan apalagi Pak Prabowo ini latar belakangnya bagaimanapun adalah militer, dan selama ini ada semacam situasi pengamasan. Pengamasan Polri begitu yang dianggap seperti itu. Dan perkembangan terbaru saya kira misalnya keputusan dari Panglima TNI Agus Subianto, Jenderal Agus Subianto yang mengembalikan istilah KKB di sana dengan OPM di Papua, itu kan juga faktor yang harus diperhitungkan, karena dengan mengembalikan statusnya sebagai OPM itu kan berarti TNI tidak lagi diperbantukan kepada polisi yang sebagai leading sektornya polisi, tapi yang justru di depan itu nanti adalah tentara. Nah, bagaimana dengan polisi kan? Ini yang begini-begini saya kira nuansa-nuansa seperti itu pasti muncul juga dalam soal yang hubungan antara Pak Jokowi dengan hubungan antara Pak Listio Sigit dengan Pak Prabowo dalam kapasitas nanti sebagai presiden dan sebagai petinggi Polri begitu. Kita tentu kan ingat ada beberapa persoalan seperti yang pernah diungkap juga oleh Pak Gatot Nurmantio beberapa waktu yang lalu ya, ketika beliau masih menjadi Panglima TNI, mempersoalkan soal persenjataan dari Polri terutama Brimob yang menurut Pak Gatot sebenarnya tidak pada
porsinya itu kemudian BRIMOB menggunakan senjata yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan TNI. Nah, ini yang begini-begini ini saya kira mewarnai pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Listio Sigit kemarin, Mbak Agi. Iya iya, Mas Hersu. Saya juga untuk hal ini berbincang juga dengan Mas Anton Permana ya. Dia ini termasuk yang paham soal militer gitu ya, pengamat militer. Dia juga mengatakan bahwa saya mengkonfirmasi begitu apa saja sih sebetulnya yang perbedaan begitu ya, Mas Hersu, yang bentrok yang ada di Sorong itu begitu. Mungkin juga ada kenapa kok terkesan gitu ya di masyarakat Polri Antara ya polisi militer AL dengan BRIMOB ya di Sorong ya. BRIMOB dengan polisi militer AR, dan BRIMOB ini kita ketahui kan ya pasukan elitnya dari Polri begitu. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali terjadi bentrokan seperti itu dan mudah sekali terpicu emosi begitu. Mas Anton Permana mengatakan bahwa ya karena sekarang ini sepertinya secara peralatan organik begitu BRIMOB juga jauh lebih canggih katanya, karena BRIMOB juga sudah memiliki tank, panser, SLT yaitu senjata lawan tank dan drone tempur dan sebagainya. Juga senjata otomatis BRIMOB itu ada yang jauh di atas persenjataan yang dimiliki oleh marinir. Jadi bahkan BRIMOB juga dilatih dengan standar komando dan ranger begitu ya, yang itu standar dari Inggris dan juga SWAT dari Amerika. Jadi ini memang luar biasa bagaimana Pak Jokowi ini memperlakukan kepolisian selama ini, Mas Hersu, yang sebetulnya dia polisi itu kan bukan kombatan begitu ya. Kombatan itu kan untuk pasukan tempur seperti itu seharusnya kan dari TNI begitu. Nah, tapi persenjataan yang mereka yang mereka miliki malah sebagian besar sudah melebihi apa yang dimiliki oleh sebagian dari TNI. Nah, ini mungkin Mas Hersu yang juga menjadi tawar-menawar, karena kita tahu juga dari segi APBN ya, dana yang digelontorkan untuk kepolisian atau Polri ini kan juga termasuk anggaran yang cukup besar begitu ya, anggaran jumbo juga begitu. Nah, dan ini saya rasa yang dijanjikan juga oleh Pak Prabowo kalau seandainya dia memimpin, bahwa TNI akan tetap mendapatkan anggaran yang tinggi, dan juga sudah dikatakan ya sebelumnya bahwa TNI akan tetap TNI atau Polri? Maksudnya Polri akan memiliki anggaran yang tetap besar begitu, dan kemudian juga akan tetap independen langsung di bawah presiden, tidak seperti usulan-usulan beberapa kan ketika polisi ini kemudian terjadi berbagai, terutama saat kasus Sambo dan sebagainya, itu kan terkuak berbagai macam apa ya Mas Hersu yang ada di kepolisian. Mereka membackingi soal ada judi online, narkoba apa dan sebagainya, dan berbagai kasus yang melibatkan bahkan jenderal begitu kan, yang melibatkan berbagai kasus-kasus besar, TPPU apa dan sebagainya. Nah, ya kan banyak sekali yang mengusulkan supaya ini ada di bawah Kementerian Dalam Negeri, dan rupanya Pak Prabowo ini kan sudah menjanjikan bahwa itu tidak akan terjadi di masa pemerintahannya. Jadi saya rasa ini deal-deal politik semacam itu begitu ya, akan membuat mereka sangat-sangat loyal begitu kepada Prabowo. Pak Listio Sigit ini masih panjang loh usia pensiunnya. Iya, masih muda ya. Ingat saya kalau nggak salah sampai tahun 2026 itu dia masih pensiun. Jadi apakah kemudian nanti dia diperpanjang menjadi Kapolri atau kemudian dia pos seperti pos yang sangat penting dan strategis seperti Pak Tito Karnavian sebagai hadiah membantu kemenangan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu kan, itu yang itu menarik saya kira latar belakang. Jadi ini bukan hanya sekedar pertemuan biasa kan, kita dulu memang diajarkan di media gitu ya Mbak, bahwa dalam politik itu A bertemu B itu bukan berarti C, itu bisa berarti D dan F gitu ya. Jadi DEF bisa terjadi semacam itu. Ini saya kira teman-teman wartawan jeli itu yang mengamati sampai kemudian menyebutkan sampai 2 jam pertemuan dan sebagainya. Itu ya memang ini bukan pertemuan biasa lah kita sebutkan. Apalagi tadi ada backgroundnya dengan bahwa pekan depan itu akan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan adanya bagaimana konstelasi politik kita. Dan sejauh ini kalau kita lihat kan kelihatannya Ibu Megawati itu sekarang jadi salah satu figur yang banyak menjadi rujukan, bahkan dalam tanda petik diperebutkan kan sebenarnya kalau kita lihat ya. Kan kemarin juga Ibu Sri Mulyani misalnya dengan Ibu Retno Marsudi misalnya bertemu dengan Ibu Megawati, meskipun mereka menyatakan bahwa mereka hanya membahas soal batik yang dikenakan, pakaian dikenakan, juga termasuk warna apa yang pernah dikenakan gitu. Tapi saya kira itu tetap saja
punya muatan-muatan politik karena, mereka-mereka ini kan orang seperti Ibu Sri Mulyani, Bu Retno Marsudi itu dulu disebut-sebut adalah beberapa orang menteri yang mau mengundurkan diri menjelang Pilpres kemarin sesungguhnya kan itu, Mbak. Dan Ibu Sri Mulyani kemarin juga jadi salah satu menteri yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi ini sangat menarik dan nah satu lagi tadi kalau ada menyinggung soal Pak Prabowo bertemu dengan Golkar, bertemu dengan koalisi yang lainnya, tetapi kelihatannya ada upaya yang sangat kuat dari kubu Gerindra terutama untuk bertemu dengan Ibu Megawati dan itu tentu saja targetnya adalah menarik PDIP ke dalam gerbong pemerintahan begitu. Sementara sikap Ibu Megawati sendiri seperti disampaikan oleh Hasto itu bahwa ya mungkin pertemuan itu akan terjadi nanti setelah hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, sementara kalau kita lihat sekali lagi kalau refernya membaca tulisannya Ibu Megawati, saya kira kalau hasilnya itu kemudian tidak sesuai diinginkan oleh Ibu Megawati dalam artian permohonan atau gugatan dari paslon 01 dan 03 itu tidak dikabulkan, yakni berkaitan dengan pemilu ulang dan juga diskualifikasi paslon 02, sangat mungkin Ibu Megawati akan mengambil sikap juga yang lebih tegas. Masa iya Ibu Megawati kemudian akan bergabung bersama dengan yang disebut sebagai kegelapan demokrasi gitu ya. Iya, dan Ibu Megawati dari sisi 03 ya, saya rasa dia juga sangat mengetahui siapa saja saksi dan ahli yang dibawa oleh tim hukum 03 di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan keberadaan 2 orang psikolog dan juga 1 orang profesor etika atau filsuf begitu ya, keberadaan Romo Magnis, saya rasa itu juga atas pengetahuan dan persetujuan dari Ibu Mega. Dan mereka mengedepankan itu dan itu seirama dengan tulisan dari Ibu Megawati yang dimana mengedepankan soal etika, yang dimana bahwa etika ya di atas hukum begitu. Kenapa lahirnya hukum adalah karena orang-orang tidak mematuhi etika. Kalau orang mematuhi etika ya nggak perlu ada hukum begitu Mas Hersu. Jadi ya memang ini saya rasa Ibu Megawati itu keras ya, kuat untuk dalam hal itu. Tapi kukuh pada pendirian lah gitu ya. Ya, kukuh pada pendirian. Tapi kita tidak tahu karena banyak sekali faksi, bukan banyak ya, ada faksi yang juga tidak kalah kuatnya yang sepertinya ingin merapat kepada Gerindra. Nah, itulah yang kita masih belum tahu mana nanti yang lebih kuat. Saya rasa ada juga kuat sih tidak ya Mbak. Sebenarnya kalau kuat tapi persoalannya itu kan putrinya. Anaknya sendiri. Nah, yang juga didukung oleh kita tahu di dalam PDIP juga ada pengusaha-pengusaha begitu Mas. Yang mereka tentu ingin melindungi asetnya di bawah pemerintahan yang baru. Nah, itu yang titik kuatnya mungkin ada di situ begitu. Nah, sementara selama ini kalau seandainya menjadi oposisi ya otomatis mereka akan berseberangan. Nah, saya rasa ada deal juga pertanyaan dari PDIP kepada tim 02 terutama kepada Pak Prabowo begitu dan kawan-kawan, pilih Gibran ataukah pilih PDIP. Dalam hal ini kan pertanyaan yang cukup berat karena kalau dari Ibu Megawati jelas dia tidak bisa kalau kita melihat apa yang dikatakan ya, itu tidak bisa satu kabinet dengan Gibran, gitu. Artinya presiden ada di atas, Gibran nomor 2, dan kemudian ada kalau seandainya mereka berkoalisi, maka ada menteri-menteri dari PDIP yang ada di bawah presiden dan wakil presiden, di mana wakil presidennya Gibran. Apalagi kalau presiden kemudian terjadi sesuatu di tengah jalan, maka menteri ini atau menteri dari PDIP ini ada di bawah Gibran, begitu. Iya. Dan saya membayangkan ya, katakanlah kalau PDIP itu masuk dalam kabinet, berapa sih dia dapat posisi menterinya? Karena ini kan yang antri banyak banget kan Mbak. Ya, kalau kita sebut misalnya ya dari koalisi 02 saja ya Mbak Agi ya, kita ngomong yang ada di parlemen ya, Golkar sudah minta lebih dari 5 kursi. Kemudian di situ ada dan kemudian kepada PAN Pak Prabowo juga bahkan makanya akan memberikan lebih dari banyak yang diberikan kepada yang diminta oleh PAN kan begitu ya. Terus kemudian ada Demokrat di situ juga ya. Belum partai-partai non parlemen di situ ada PSI jelas di situ, ada PBB Yusril, ada Gelora dan sebagainya, terus ada partai Prima ada di situ. Jadi semua ini kan harus diberi jatah misalnya. Katakanlah satu kursi tetap saja gitu. Nah, kalau saya tidak bisa membayangkan kemudian ada belum lagi kita ngomongin soal Nasdem yang lebih dulu sudah login juga gitu.
dan kabarnya juga PKB juga sudah sebagian login juga ke sana. Jadi saya membayangkan maksimal paling banyak itu 2, itu udah 2 pun itu udah luar biasa banyak. Mungkin paling dapat 1 dan itu kemudian pertanyaannya pos apa, kemudian apa, kan sebenarnya tidak cukup worth it gitu buat PDIP dan itu bagi kalkulasinya secara politis ya itu pasti lebih nggak terlalu menguntungkan, apalagi kalau secara ideologis ya pasti akan lebih menguntungkan kalau PDIP di luar koalisi pemerintahan gitu. Iya, akhirnya itu akan menjadi koalisi atau kabinet yang gemuk, yang jabatan-jabatan yang tidak perlu diadakan kemudian diadakan, padahal diadakannya juga diberikan kepada orang yang tidak kompeten, seperti wakil menteri, begitu kan? Yang akhirnya wakil menteri yang sebelumnya tidak ada wakil menteri diadakan jabatan wakil menteri, dan wakil menteri ini hanya sekedar untuk mewadahi suara dari dari partai-partai koalisi. Seperti misalnya kita lihat di pertanahan di BPN, padahal ini adalah untuk negara seluas Indonesia yang masalah pertanahannya, lahannya, begitu ya Mas Hersut, sengketanya ada ribuan sengketa, begitu harusnya ditangani oleh menteri dan kemudian wakil menteri yang mungkin mereka sudah berkarir, jadi mereka tahu betul masalah-masalah pertanahan. Ini kan mereka belajar semua, dia belajar kepada bawahan seperti Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian di bawahnya Raja Antoni, bahkan Raja Antoni juga mengatakan tolong ajari saya karena dia sama sekali tidak tahu. Ini kan aneh Mas Hersut, jadinya Indonesia ya dari mulai Gibran misalnya ya, akhirnya naik Pak Prabowo dan Gibran, dari mulai Gibran sampai ke bawah sampai ke menteri-menteri hanya untuk mengakomodasi teman-teman, bisa jadi diperintah atau dipegang oleh orang yang tidak kompeten. Sayang sekali negara seperti Indonesia kita seperti ini diperlakukan seperti itu begitu. Kalau terlalu banyak mengakomodir. Tapi ini akan menjadi lebih baik kalau seandainya semuanya orang-orang politisi yang kompeten itu ada di pihak oposisi, melakukan pengawasan dan sebagainya, tidak bergabung kepada pemerintahan. Oke, Mbak Agi, masih ada yang perlu kita bahas? Kayaknya banyak banget ya, karena udah berapa hari nggak ketemu, jadi banyak yang harus. Ini sedikit saja Mas Hersu untuk nanti untuk lebih lengkapnya ya bisa melihat di Hersu Benopoint. Tapi saya akan membacakan sedikit saja dokumen dari tim ya, karena mungkin penasaran. Sebetulnya ada 8 poin, tapi kita hanya beberapa saja yang kita bacakan ini Mas Hersu ya, yaitu bahwa berdasarkan dari hasil sidang kemarin begitu kan ada pernyataan dari para menteri ini terutama yang disanggah oleh tim dari 01 yaitu tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yaitu bahwa misalnya keterangan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa penyusunan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh capres-cawapres tertentu, artinya tidak dipengaruhi oleh tim 02 yaitu Prabowo Gibran atau dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Tapi kemudian ini dibantah berdasarkan hasil keterangan ya yang besok akan atau kesimpulan yang besok akan diserahkan kepada MK. Tim Amin ini menuliskan bahwa itu tidak sesuai, pernyataan Sri Mulyani itu dibantah oleh tim Amin yang menyatakan bahwa pemilu 2024 pada 29 Mei 2023 yaitu jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023. Jadi cawe-cawenya Pak Jokowi itu sudah sejak awal tahun 2023. Dari mulai April, Mei, begitu sudah cawe-cawe dan kemudian APBN baru disahkan bulan September. Yang artinya pasti ada campur tangan dari Pak Jokowi terhadap komposisi APBN tersebut begitu. Terus kemudian dari Menteri Sosial misalnya yang memutuskan perpanjangan bantuan El Nino hingga 2024. Nah, perpanjangan El Nino ini ternyata tanpa persetujuan dari Mensos yaitu Menteri Risma begitu Mas Hersu. Dan kemudian tim Amin mengatakan periode tersebut bertepatan dengan Pilpres putaran kedua. Perpanjangan El Nino yang ditetapkan atas usulan Pak Jokowi sendiri. Dan kemudian kesimpulannya intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan. Jadi sebelumnya ada niat dan kemudian dinyatakan dalam tindakan nyata. Yang lainnya contoh yang kedua seperti yang dikatakan oleh Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi yang mengatakan kunjungan Presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat PSN.
ternyata seperti kita juga pernah katakan waktu itu bahwa pada kenyataannya di Jawa Tengah tidak terlalu banyak PSN. Jadi dari ratusan PSN itu hanya sekitar 10% itu yang ada di Jawa Tengah. Bahkan hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan untuk pangan terburuk itu tidak dikunjungi oleh presiden. Yang artinya kalau berdasarkan kemiskinan itu juga tidak sesuai, begitu berdasarkan PSN yang lebih banyak PSN dikunjungin juga tidak sesuai, berdasarkan kemiskinan juga tidak sesuai. Nah, sementara di Jawa Barat itu yang paling banyak PSN yaitu sekitar ada 32 PSN, itu malah hanya dikunjungi 2 kali. Jadi ini memang tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Muhajir gitu. Jadi apa yang isi dari tim Amin ini Mas Hersu itu betul-betul membantah apa yang dikatakan oleh para menteri. Yang ketiga, satu lagi ya, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia lah. Kan sebetulnya long El Nino tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di Thailand, ada di Vietnam apa dan sebagainya. Tapi ternyata yang dikatakan penurunan beras penurunan panen beras gitu ya, hasil beras yang ada di Indonesia itu hanya sekitar 0,6 ton saja Mas Hertu, 0,6 juta ton saja, tapi ternyata kita mengimpor 3,8 juta ton. Jadi kalau seandainya penurunannya hanya sekitar 0,6 juta ton pada tahun 2023, seharusnya impornya juga equal, sekitar segitu, taruhlah 0,6 atau untuk cadangan dilebihkan menjadi 1 ton, 1 juta ton maksudnya. Tapi ternyata mengimpornya sampai 3,8 juta ton. Nah, sisanya ini kemana? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Jadi itu antara lain penyelewengan soal bansos, cawe-cawe politik dan sebagainya, itu salah satu isi dari kesimpulan yang akan disampaikan oleh tim Amin. Ya, makanya saya katakan sebenarnya kalau dari sisi fakta-fakta itu jelas. Ya, pelanggaran itu. Tetapi sekarang tinggal soal keberanian dari Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Betul. Memang berat tugasnya di mereka ini ya. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi esok ya. Tetap semangat ya. Saya kira walaupun ada tanda-tanda bahwa situ bakal memburuk, tapi kita tidak boleh putus asa. Terus berjuang untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Ya. Kami mohon pamit. Saya Arsbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.